Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sultan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Sultan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita banyak nikmat. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Dan alhamdulillah Allah sampaikan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua untuk mengisi Ramadan ini dengan segala amal soleh, segala ketaatan. Dan tentunya bukan hanya sekedar amal soleh, tetapi amal soleh yang terbaik. Sahabat Sultan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting, yang berjudul puasa tapi merugi. Kita sudah sering mendengar, sahabat sekalian, bahwa puasa itu hikmahnya adalah untuk agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian. Agar apa kata Allah? Agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah setiap tahunnya Allah sempatkan kita masuk ke Ramadan menjadi semakin bertakwa? Atau kita harus terus memperbaiki puasa-puasa kita agar semakin kita lewati Ramadan, di luar Ramadan kita juga menjaga ketakwaan kita. Tapi ada satu hal yang harus sama-sama kita perhatikan. Ini menjadi nasihat bagi saya pribadi dan kepada sahabat sekalian. Di mana Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita. Ada nanti di antara umatnya yang dia berpuasa, sahabat sekalian. Puasa dia. Tapi ternyata dia merugi. Bahkan Nabi bukan hanya mengatakan dia rugi. Bisa jadi dia puasanya itu, dia laksanakan puasa. Dia tahan lapar dan haus, tapi bukan hanya rugi, lebih dari itu dia bangkrut. Di dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda ketika itu Nabi di tengah-tengah para sahabat. Beliau mengatakan kepada para sahabat, Atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang merugi itu? Muflis. Jadi muflis itu adalah orang yang rugi. Bahkan artinya itu lebih tepatnya orang yang bangkrut. Jadi Nabi bertanya kepada sahabat, tahu nggak kalian siapa yang merugi? Qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Wahai Nabi, kalau yang kau tanya itu orang yang bangkrut, yang kami tahu itu adalah orang yang rugi, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, nggak punya uang, wala mata, dan tidak punya harta benda. Itu yang kami tahu ya. Jadi dia, sahabat pahami, dia punya bisnis, dia punya usaha, habis uangnya. Itu yang kami tahu bangkrut. Kemudian Nabi menanggapi apa yang dijawab oleh sahabat. Apa kata Nabi? Faqala Innal muflisah min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya bangkrut yang aku maksud, wahai sahabatku, wahai umatku, adalah orang yang bangkrut dari umatku nantinya di hari kiamat, yang dia nanti di hari kiamat dia bawa dosa, dia bawa pahala. Dia bawa pahala apa? Salat. Salatnya dikerjakan, Masya Allah. Wasiyamin, dia bawa pahala puasanya. Wazakatin, dia bawa pahala zakatnya.
Jadi si fulan ini dikatakan dia membawa berbagai hasil dari amal solehnya. Kemudian Nabi lanjutkan wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi kemudian Nabi menjelanjutkan si fulan ini ketika di dunia juga bukan hanya membawa pahala dari kebaikannya. Dia juga membawa pahala dari dosa, dia juga membawa dosa atas yang dilakukan di dunia. Apa itu? Dia ketika dunia syatama hadza. Pernah mencela, mencaci maki orang. Wa qadhafa hadza. Ada lagi yang dia tuduh yang nggak baik-baik. Dia menuduh orang lain berzina, yang melakukan yang tidak baik. Wa akala mal hadza. Ada lagi kata Nabi, si fulan ini ketika dunia sering kalau dapat uang itu dengan cara batil, bisa mencuri, korupsi, ya, dan lain-lain. Wa safaqa dama hadza. Dan dia bahkan ketika dunia pernah menumpahkan darah, menumpahkan orang lain tanpa haknya. Kemudian wa daraba hadza, dan juga dia pernah ya menyakiti orang lain dengan tangannya. Jadi artinya Nabi ingin menjelaskan nanti di hari kiamat kita itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan, ya, yang ini pengadilannya adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Jadi Allah tampakkan kepada kita hasil perbuatan kita selama dunia, baik itu yang baik maupun yang buruk. Si fulan tadi membawa, ya, kalau ibaratnya rekening, sahabat sekalian, dia bawa rekening kebaikan. Tetapi di satu sisi dia juga bawa utang. Dia bawa utang. Utang apa? Utang atas kezoliman yang dilakukannya kepada orang lain. Akhirnya kemudian ketika diadilin, dia bawa rekening kebaikannya, dia bawa tagih utangnya, kemudian dilihatlah. Apa yang kemudian Allah putuskan di sana kepada kita semua nanti, bahwa nantinya orang tersebut, kata Nabi, rekening-rekening kebaikannya, rekening amal solehnya, kata Nabi, itu akan ditransfer kepada orang-orang yang pernah dizoliminya. Jadi semua pahala yang gunung yang terdaftar di dalam rekening kebaikannya itu ditransfer, diberikan kepada yang mungkin pernah dipukulnya, diberikan kepada yang pernah dia cacinya, kemudian diberikan kepada yang pernah dia tuduh yang tidak baik-baik, dan siapapun, ya, selesai, ya, dia sampai akhirnya kata Nabi, fayuqtal hadza min hasanati. Allah tetapkan si fulan ini dapat kebaikan dari puasanya, mungkin dari sholatnya. Wa hadza min hasanat, yang fulan ini dikasih dari kebaikan ininya. Fa in fanat hasanatu, sampai kemudian habis saldo kebaikannya, sahabat sekalian. Habis. Terus kalau habis sudah selesai? Tidak, masih lanjut. Apabila habis saldo kebaikannya, amal solehnya, pahalanya, qabla an yuqdam alaih, sebelum selesai utangnya kepada orang, ya, utang, ya, kezoliman yang pernah dilakukannya kepada orang lain di dunia, itu utangnya, dosanya itu akan ditransfer kepada si fulan ini. Faturat alaih, ditransfer, dioper ke dia. Sehingga apa? Yang tadinya dia bawa saldo rekening yang dia plus, ya, debitnya banyak dengan pahala-pahala sholatnya, zakatnya, hajinya, dan semua segala macam. Ternyata apa? Akhirnya dia bangkrut, minus, yang ada tinggal hutang. Ketika itu apa? Kalau sudah tinggal hutang, kata Nabi, tsumma turiha finnar, dia dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Oleh karena sahabat sultan sekalian, a'azzallahu majmain, hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa bisa jadi ada orang yang berpuasa tapi dia merugi. Kenapa? Karena dia melupakan hak-hak orang lain. Bukan hanya puasa, bisa jadi sholatnya. Dia menjaga sholatnya, Masya Allah. Dijaga sholatnya. Puasanya dia jaga. Zakatnya dia tunaikan tiap tahun. Tetapi dia lupa ada hak orang lain yang dia lupakan. Dia dapat harta misalnya. Dia dapatkan harta untuk bayar zakat. Ternyata harta yang dibayar zakat itu dia dapatkan dari mencuri, dari korupsi. Dia haji, oke, Masya Allah, dia haji tiap tahun, bahkan dia umrah bahkan sebulan sekali, tetapi ternyata harta umrahnya itu didapatkan dari mencuri, kemudian dari cara yang batil, ya, dengan cara menghutangi dengan riba, waliyadzubillah. Ya. Jadi apapun amal soleh kita, maka kerjakanlah dengan yang
terbaik dengan yang maksimal. Tetapi jangan lupa kita juga memperhatikan untuk memenuhi hak-hak manusia. Ya. Jadi dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kunci selamat di akhirat nanti, kunci selamat di pengadilan Allah nanti, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, adalah memperhatikan dua hal ini. Perhatikan hak Allah dan perhatikan hak manusia. Karena apa? Kata Nabi, ada yang dia perhatikan Allah dengan rekening pahala kebaikannya, ternyata dia jadi bangkrut. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, sahabat sekalian, kalaulah orang yang membawa saldo kebaikannya itu bisa bangkrut, pertanyaannya, bagaimana orang yang dia tidak pernah membawa, tidak memiliki rekening kebaikan? Jadi tidak ada saldo, tetapi dia punya utang. Maka ini lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi artinya yang ingin Nabi sampaikan kepada kita dalam hadis ini, ya, saya tekankan kembali adalah bahwa jika ingin kita selamat di depan Allah kelak nanti, maka perhatikan dua hal ini. Hak Allah, yaitu terkait ibadah kita dan ketaatan-ketaatan yang lain, ya, bukan hanya sekedar yang disebutkan oleh Nabi, zakat, puasa, termasuk adalah ketaatan kita kepada syariat Allah secara sempurna, secara kafah. Karena syariat Allah bukan hanya disebutkan, dia hanya sebagai perwakilan, sebagai ibadah inti. Tetapi makna dari ibadah itu adalah hamba. Kita menjadi hamba Allah. Yang namanya hamba Allah itu, ya, apa kata Allah kita ikutin. Maka oleh karenanya, sahabat sekalian, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang seutuhnya, maka kita harus tetap menjalankan, ya, ketaatan kepada Allah secara sempurna, dan ketaatan ini harus didukung, harus disupport oleh diri kita dengan apa? Dengan terus kita ngaji. Jadi kita harus senantiasa, kalau ingin memperbaiki ibadah kita, memperbaiki menjadi hamba Allah yang seutuhnya, kita harus ngaji, harus mengkaji Islam. Ya, ini hal yang tidak boleh dilupakan. Sampai kapanpun kita harus terus belajar agar keislaman kita menjadi keislaman yang semakin hari semakin baik. Ya. Jadi demikianlah sahabat sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah terima amal-amal ibadah kita, dan Allah masukkan kita termasuk orang-orang yang gembira nantinya. Bukan hanya gembira di dunia dengan berpuasanya kita, tetapi gembira atas hasil puasa yang kita lakukan di dunia ini di hari kiamat kelak. Dan tentu kita berdoa berlindung kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Oleh karenanya kita harus punya prinsip. Andai Ramadan ini Ramadan terakhir, maka Ramadan ini harus menjadi Ramadan yang terbaik. Aqul ma sami'tum, demikianlah yang bisa sampaikan sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.